Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Siswi. Dalam pembelajaran pagi hari ini kita akan membahas tentang tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi pembelajaran ketiga. Tetap semangat ya. Masih setia dengan mendengarkan pembelajaran Bu Siswi ya. Oke, kita lanjutkan. Saat berada di lapangan, rambutku sering bergerak. Sumber energi apa yang membuat rambutku bergerak? Apa ya? Nah, kira-kira apa? Angin ya. Itu merupakan sumber energi yang membuat rambut kita bisa bergerak. Sumber energi apakah yang membuat kincir angin bergerak? Apa sama dengan tadi yang membuat rambut kita bergerak? Ya, sama. Yaitu yang membuat kincir angin bergerak adalah energi angin. Siti memilih kincir yang terbuat dari kertas. Ia senang memainkannya. Kincirnya berputar jika tertiup angin. Siti belajar membuat kincir angin dari ayahnya. Menurut ayahnya, kincir angin yang sebenarnya bisa digunakan untuk menggerakkan alat penumbuk padi atau gandum. Selain itu, juga bisa digunakan untuk menggerakkan alat untuk memompa air. Maukah kamu memiliki kincir seperti kepunyaan Siti? Jika mau, ayo kita belajar membuatnya ya. Nah, ini membuat kincir angin dari kertas. Alat dan bahannya lidi atau sumpit kayu, gunting, lem, kertas berbentuk persegi, jarum, atau pin, atau paku payung. Langkah pembuatannya yaitu ambil kertas lalu ikuti instruksi pada gambar. Setelah baling-baling kertas siap, tempelkan ke ujung sumpit menggunakan jarum. Pastikan baling-baling bisa berputar. Ya, ini gambarnya ya, yaitu kertas segi 4, kemudian dipotong ya, dipotong pinggir-pinggirnya, kemudian dilipat dan dijadikan satu di ini ya. Itu cara membuat kincir angin dari kertas. Kemudian ini membuat kincir air dari plastik. Kalau di buku paket biasanya kincir angin ya, namun yang tepat adalah kincir air ya. Membuat kincir air dari plastik. Alat dan bahannya yaitu botol plastik bekas, gabus tutup botol, ya, gabus bekas tutup botol, kemudian lidi atau sumpit, gunting. Langkah pembuatannya yaitu gunting botol plastik menjadi 4 bentuk persegi untuk baling-baling. Kemudian buatlah 4 sayaran sepanjang baling-baling plastik. Atur agar jaraknya sama. Kemudian masukkan baling-baling ke dalam setiap sayaran tersebut. Pasang sumpit atau lidi di bagian tengah gabus. Kincir siap digunakan. Tambahan, potong bagian dasar botol, buat 2 lubang di sisi kanan dan sisi kiri badan botol. Masukkan dan pasangkan baling-baling plastik ke dalamnya. Ini panduan selama bekerja dalam kegiatan ya. Yaitu dengan berhati-hati kamu dapat menjaga keselamatan diri dalam melakukan percobaan. Berikut adalah petunjuk keselamatan kerja yang bisa kamu lakukan. Yaitu 1. Berhati-hatilah dalam menggunakan benda tajam. 2. Minta bantuan guru jika benda-benda yang digunakan membahayakan keselamatanmu. Karena di rumah yaitu minta bantuan orang tuamu ya. 3. Lakukan kegiatan sesuai dengan instruksi guru atau instruksi orang tua ya. Kemudian 4. Perhatikan setiap peringatan khusus yang terdapat pada setiap percobaan. Kemudian bawa, tadi itu sudah jadi ya, kalau sudah jadi, bawa kincir anginmu yang terbuat dari kertas keluar ruangan. Nah, kalau ini di rumah ya berarti keluar ruangan rumah ya. Kemudian buatlah kincirmu berputar dengan cara membawanya dengan cara berlari atau ditiup. Kemudian yang kincir air yaitu tuangkan air ke dalam
atas baling-baling sehingga kincir tadi bisa bergerak atau berputar. Putaran kincir paling kencang adalah kincir yang dialiri air dari keran yang dibuka penuh. Kincir angin hanya dapat berputar saat angin bertiup. Baling-baling pada kincir yang berputar menggerakkan benda yang diletakkan di pusat baling-balingnya. Nah, ini gambar apa ya? Ini gambar kincir angin. Nah, manfaat kincir angin bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. 1. Sebagai pembangkit listrik. 2. Membantu penyaluran air dalam irigasi. 3. Energi yang ramah lingkungan. 4. Alternatif penggunaan bahan bakar fosil. Fosil itu adalah hewan atau tumbuhan yang sudah mati, terpendam, dan juta-jutaan tahun yang membentuk batu, yaitu namanya fosil. Yang kelima, membantu proses pemotongan kayu. Yang keenam, membantu mengalihkan arah air. Yang ketujuh, sebagai pompa air dan penyalur air. Yang kedelapan, membantu proses penggilingan padi. Itu merupakan manfaat dari kincir angin bagi kehidupan sehari-hari. Jadi sudah manfaat dari kincir angin, sekarang adalah manfaat dari kincir air dalam kehidupan sehari-hari. 1. Sebagai sumber energi bagi pembangkit listrik. Kemudian yang kedua, digunakan untuk kepentingan pengairan. 3. Banyak juga digunakan sebagai alat penggiling hasil pertanian. Yang keempat, digunakan juga sebagai alat pengering laut. Yang kelima, dijadikan sebagai objek wisata. Ya, pengering laut ya di daerah Belanda, karena wilayahnya sangat sempit, maka laut pun dikeringkan untuk menjadikan daratan. Nah, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Tema 2, selalu berhemat energi. Tentang energi membuat kincir angin ya, energi air dan kemudian angin. Kemudian fungsi-fungsi dari kincir angin dan kincir air dalam pembelajaran sumber energi pembelajaran ketiga ini. Sudah paham anak-anak? Nah, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.